Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan selamat sore, salam untuk kita semua, salam. Pastikan saudara punya buku catatan, entah saudara mencatat di mana, tapi saya percaya bahwa kekuatan menghafal harus dibantu dengan catatan, saudara. Kita sebagai murid bukan murid, saudara. Saya lagi pelajari sekarang kata murid sebenarnya itu the student. Ada kata-kata yang nanti saatnya saya akan bukakan, saudara. We are the student of God. Artinya apa? Student itu, murid itu identik dengan apa? Belajar. Oke, saya tidak bicara panjang lebar untuk itu nanti. Tapi saya mau tegaskan kepada saudara bahwa kita adalah pembelajar dari kasih karunia. Amen. Kita tidak akan bertumbuh dalam satu hal, termasuk anugerah, kalau kita tidak belajar untuk mengetahui anugerah itu. Amen. Siapa yang bisa bawa motor sendiri langsung, bawa sepeda langsung, auto langsung, terima kunci, bye-bye, sampai jumpa ya. Kalau dia bisa begitu, saya yakin kita akan berjumpa di surga, saudara. Betul ya, saudara? Karena dia mesti training. Saudara tahu, kasih karunia diberikan secara cuma-cuma, tapi kita harus punya roh yang mau belajar, amin. Dan itu bukan dengan kekuatan kita, tapi roh itu yang bekerja dalam diri kita. Katakan, saya pembelajar kasih karunia. Kasih masuk status saudara itu bagus, karena belum ada ide ini, belum ada. Saudara boleh cari. Silakan. Pembelajar apa saudara kasih? Kasih karunia. Oke? Nah, sore ini saya bahas tentang berdoalah agar Tuhan memberi Anda roh hikmat dan wahyu. Kenapa kita mesti berdoa? Sekalipun sudah ada roh hikmat dan wahyu, kita akan bahas ini dalam pengajaran yang Paulus ajarkan kepada jemaat. Tapi kita mulai dari Kejadian 1. Kita landasi dulu, saudara kekasih, dengan ayat 1. 2, 3, go! Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara bisa sebutkan Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1:1 pada mulanya itu bicara soal waktu, time. In the beginning itu waktu. Tuhan bicara soal the mighty, kekuatan, menciptakan, yaitu moving, menciptakan, moving, bergerak. Langit itu angkasa, bumi itu materi. Jadi saudara yang kasih, kita bisa melihat bahwa Alkitab itu tidak bertentangan, saudara yang kasih, dengan ilmu pengetahuan. Amen. Dia selalu menjawab tentang apa yang dikatakan ilmu pengetahuan, sekalipun ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi Alkitab bisa menjawab ilmu pengetahuan. Amen. Bagaimana mungkin 5 roti bisa sisa 12 bakul? Pengetahuan gak bisa begitu. Betul kan saudara? Tetapi Alkitab menjawab. Amin saudara. Alkitab menjawab pengetahuan. Pengetahuan tidak dapat menjawab Alkitab. Jadi Alkitab tidak pernah salah. Ya, saudara baca, orang yang belajar pengetahuan yang benar, pasti dia akan diarahkan kepada pengetahuan di dalam Alkitab. Kata Tuhan itu Alef Taf dalam bahasa. Coba katakan Alef Taf. Coba katakan 2, 3. Alef Taf. Alef Taf itu adalah huruf pertama dan terakhir dari abjad Ibrani. Alef Taf. Pertama dan terakhir. Yang merupakan tanda tangan Yesus. Emangnya kamu yang cari tanda tangan saja? Yesus gak punya tanda tangan. Amen. Alef Taf, the signature of Jesus Christ. Karena dialah Alfa dan Omega itu.
Jadi Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Saudara percaya, amen? Dia sebagai pencipta langit dan bumi, dan dia mensahkannya dengan memberikan tanda. Dan kalau kita baca dalam Al-Quran, Alef Taf. Alef Taf, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Memberikan konfirmasi bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani, saudara yang kasih, ayat Kejadian 1 ini ada 7 kata. Saya tidak bahas itu, tapi yang saya bahas yaitu Alef Taf, itu Yesus. Alef Taf. Coba katakan sekali, Alef Taf. Yaitu Yesus yang kalau kita lihat di gambar ini akan menunjukkan kepada kita kaki dia. Oke? Nah, yang di tengah itu saudara yang kasih, saudara bisa lihat, bisa keluarkan di sini kalau bisa. Oke, sambil kita tunggu saudara yang kasih, saudara lihat. Nah, ini dia. Oke. The Spirit of the Lord, dia di tengah, the center. Baru dia turun, ada roh pengetahuan, roh nasihat, roh hikmat, roh takut akan Tuhan, roh kekuatan, dan roh pengertian. Tapi semua ketujuh ini bersumbernya pada Yesus. Oke? Yesus bukan sekadar nabi, dia bukan sekadar anak tukang kayu, tapi dia the source of life. Dia sumber segala hidup karena dia pencipta kehidupan. Yesus tidak memiliki atau Yesus tidak menerima hidup, dia memberi hidup. Saya dan saudara penerima hidup, tapi Yesus tidak pernah memberi penerima hidup karena dia the life itself, dialah kehidupan itu. Dia tidak pernah diciptakan, dia menciptakan segala sesuatu. Oke, nah jadi saudara yang kasih, dari kombinasi-kombinasi nanti kalau saudara buka di kita pelajari istilah-istilah Ibrani, kita akan temukan bahwa semua unsur-unsur dari alfabet, tulisan-tulisan dalam Ibrani itu mengarah, menyimpulkan kepada Yesus. Dahsyat bukan saudara? Kita hanya tahu A, B, C sampai Z selesai. Tapi kalau saudara pelajari asal muasal alfabet saudara dalam Ibrani, itu menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih, karena dia center, maka dari sana mengalir semua berkat-berkat. Dan salah satu yang terutama ketika Tuhan mau memberkati bangsa-bangsa, saudara yang kasih, orang Yahudi adalah penerima berkat pertama. Mereka anak sulung yang menerima berkat. Makanya saudara lihat, semua teknologi di seluruh dunia dalam teknologi apa saja, Israel yang leading, saudara yang kasih. Saudara punya WhatsApp, saudara punya Facebook, semuanya itu orang-orang Israel yang menemukannya dan pemiliknya orang-orang Yahudi dan semua yang lain. Saya tidak menguraikan, saudara bisa baca di ilmu pengetahuan di Google sudah banyak. Jadi berkat yang menetes dari rangkaian silsilah Yesus Kristus sebagai the center of life, pusat kehidupan itu, turunnya pada orang-orang Yahudi. Dan karena Yahudi menolaknya, saudara dan saya menerima. Haleluya. Kenapa kita berdoa bagi bangsa Israel? Supaya mereka bisa menerima anugerah kebenaran itu. Karena mereka menolak. Saudara, kalau seandainya mereka menerima, saya tidak tahu cerita kita bagaimana. Tapi karena Paulus berkata, karena mereka adalah dikatakan di situ asli, keturunan yang asli, ya, bukan cangkokan. Kita nih cangkokan, saudara. Kita nih zaitun liar yang dicangkokkan kepada zaitun yang asli. Akibatnya akar yang asli menjadikan original yang liar. Nah, Yesus dia dari keturunan suku Yahudi, saudara kasih, dia memberkati. Sebenarnya itu. Dan itulah sebabnya sekarang kita berdoa, dan kita selalu berdoa untuk Israel, bukan saudara? Karena kita tidak bisa bikin yang lain. Kita bisa memberkati mereka dalam doa-doa
agar mereka mengalami janji Tuhan. Dan Tuhan itu luar biasa. Orang yang menolak saja masih leading dalam sektor ekonomi, informasi, teknologi, peternakan, pertanian, segala macam. Saudara, Israel, saudara, kita pernah ke sana, saya lihat Israel luar biasa. Itu sepanjang jalan dari Hebron tuh, saudara kekasih, kalau saya lihat, saudara, itu tanaman pohon ara semuanya, saudara kekasih. Dan tidak ada orang di sana. Yang kita lihat hanya truk-truk besar yang datang langsung petik, saudara kekasih, dia olah langsung kirim, saudara kekasih. Di Sodom dan Gomora itu sudah jadi pabrik garam yang besar. Makanya di sana ada tante satu, nama tante siapa lah yang jadi tiang garam? Tante siapa? Saya lupa ya tante. Tante Is lagi, siapa bilang tante kosong? Istri Lot, tante Lot. Nah di situ jadi pabrik garam terbesar di dunia. Itu garam diolah langsung jadi pupuk kiri. Bukan bikin sambal, saudara kekasih. Hebat Israel bukan? Nah dengar, itu berkat mengalir untuk saya dan saudara. Hari Minggu kita bahas itu nanti. Nah saudara yang kasih, jadi Wahyu pasal yang ketiga menjelaskan kepada kita ayat 1, 2, 3 dan 4. Di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wahyu 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala di hadapan tahta itu. Baca bersama saya, itulah ketujuh roh Allah. Ayat dari Wahyu 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti setelah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Baca bersama saya, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Katakan, saya menerima roh Allah yang diutus. Katakan, dia diutus untuk diterima agar dia berkarya di dalam saya dan saudara. Amen. Nah umat Tuhan, ada 7 roh Allah di tengah roh Tuhan yang barusan kita lihat di menorah atau kaki dian itu. Yang pertama adalah roh kebijaksanaan. Tuhan menjadikan kita makhluk yang tripartit, artinya 3 bagian. Katakan, saya adalah roh, punya jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tinggal di mana saudara? Dalam tubuh. Itulah sebabnya Tuhan tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Tuhan menciptakan kita dengan 3 bagian. Ya. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus yang hikmat disebutkan terlebih dahulu. 3 yang pertama saudara baca atau catat, 3 yang pertama itu karunia hikmat, yaitu berkata-kata hikmat, kata pengetahuan, membedakan roh. Hikmat, pengetahuan, membedakan roh. Wow, luar biasa. Apa saudara kasih? Dengar saudara kasih. Tanpa sekolah pun, saudara sudah punya 3 unsur ini. Tanpa sekolah pun, saudara sudah punya 3 unsur ini. Karena Roh Kudus diutus bukan kepada mereka yang bersekolah, mereka tidak bersekolah, tapi kepada penerimanya. Amen. Coba katakan dirimu, katakan namamu, dan sebutkan 3 itu. Saya sudah memiliki 2, 3, go, katakan. Yes, amin, amin, amin. Engkau pemilik hikmat, pengetahuan, dan membedakan roh. Katakan, thank you Lord. Wow. Yang ketiga karunia vokal. Tadi pertama 3 karunia hikmat, sekarang 3 karunia vokal. Yaitu bahasa roh, penafsiran bahasa roh, dan yang satu namanya apa? Nubuat. Hebat bukan? 3 karunia vokal. Bahasa roh, penafsiran bahasa lidah atau bahasa roh, nubuat. Wow. Dalam dirimu ada hal-hal yang ini saudara kasih. Wow. Katakan, dalam diri saya ada karunia bahasa roh, penafsiran bahasa roh, dan nubuat. Katakan.
Haleluya. Amen. Amen. Itu namanya karunia vokal. Karunia hikmat tadi masih ingat atau ada 3? Nanti kita akan tanyakan atau saudara harus ingat itu lagi. Yang 3 tadi, yang pertama, sekarang 3. Yang ketiga, karunia kekuatan. Karunia kekuatan yaitu penyembuhan, pengerjaan mujizat, keyakinan atau iman. Wow. Keyakinan atau iman. Iman dalam bahasa Greka namanya elpis. Bukan Elvis. Elpis. Coba katakan elpis. Nah, ada orang yang punya VP jadi elpis. Itu maksudnya Elvis cuma punya P. Keyakinan, mujizat, penyembuhan. 3 itu. Katakan, karunia kekuatan ada pada saya. Sebutkan apa itu? Penyembuhan, pengerjaan mujizat, iman ada dalam diri saya dan saudara. Haleluya. Jangan pernah mendiskreditkan dirimu, engkau tidak layak terimanya. Setiap orang percaya di Amerika dan di Tuasene dapat hal yang sama. Tidak tahu Tuasene, diktakari pembelakang, saudara guys. Dimanapun Anda berada, setiap orang percaya punya itu. Amen. Hanya kita tanda kutip di kampung-kampung atau gereja tertentu yang tidak pernah ajarkan ini. Tapi kalau di kampung-kampung diajarkan ini, mereka bisa lakukan hal yang jauh lebih. Di kampung-kampung yang tidak punya pengetahuan saja mereka bisa sembuhkan orang, saudara. Amen. Cuman karena tanpa pengetahuan, maka disusupilah dengan waduh macam-macam. Tapi sebenarnya karunia-karunia penyembuhan di mana-mana tuh itu benar. Cuman karena mereka tidak dukung dengan pengetahuan yang cukup. Ya, dengan hikmat yang cukup, akibatnya saudara kasih melebehe. Apa saudara? Melebehe. Keluar dari jalur, out of the track. Keluar jalur, hanya mereka disesatkan dan timbullah ekses sana sini. Lalu orang bilang hati-hati dari persekutuan doa. Padahal persekutuan doa itu tidak salah orang berdoa. Cuman karena mereka tidak dilengkapi dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bukan di undana, bukan teologi, pengetahuan Alkitab yang harusnya pengajar Alkitab yang mengajarkan mereka. Makanya orang yang paling punya karunia dia harus tempel dengan pengajar supaya karunianya awet. Kalau tidak, saudara yang kasih, dia sombong dan akibatnya hancur. Awet itu artinya dia tidak hancur. Saya pernah berjumpa dengan orang yang pernah membangkitkan orang mati di Timor ini. Saya dengan Pastor Frajani, waktu kami baru bertobat, kami cari namanya Bapak Anu, dia bangkitkan orang mati di beberapa tempat. Saudara, waktu saya ketemu dengan dia tinggal di rumah gubuk dengan istrinya yang kedua. Dan dia hanya menceritakan dulu. Sekarang dia penjual larung, ditemani istri yang kedua. Saudara lihat, bangkitkan orang mati kawan. Nah, jadi itu penting dari 3 kategori karunia ini. Nah, saudara yang kasih, saudara bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat 3 kategori karunia ini. Katakan, terima kasih Tuhan. Haleluya, itu sudah ada dalam dirimu. Haleluya. Bukan di luar nanti, sudah ada sejak engkau menjadi percaya dan dipenuhi dengan Roh. Yakobus 1 ayat 5 dan 7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia menyatakannya kepada Allah, yang memberikan kepada berapa orang? Semua orang dengan apa? Murah hati dan dengan tidak apa? Membangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Apa sebabnya? Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari saudara. Yakobus 1 ayat 5 sampai 7, hanya orang-orang berhikmat yang berpikir bahwa mereka kekurangan hikmat. Apa saya katakan? Semakin Anda berhikmat, semakin Anda merasa kurang hikmat. Tetapi semakin kita bodoh, kita semakin merasa kita paling segala-galanya. Nah itu saudara kasih. Orang yang berhikmat hendaklah dia meminta hikmat, saudara kasih. Mereka kekurangan hikmat karena mereka tidak dapat mengolah, mengoperasikan hidup dan semua aspek ini dengan kekuatan mereka sendiri. Ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, saudara kasih, minta dengan iman. Haleluya, amen.
Jangan tanggung, tapi minta dengan apa? Keyakinan. Karena Alkitab berkata, Dia memberikan kepada mereka yang minta dengan yakin, minta dengan iman. Saudara, oh Tuhan, kalau boleh, tolonglah saya tidak seperti Susan Hating, saya tidak seperti hamba Tuhan yang hebat di Jakarta, saya tidak sama seperti penatua Abala Pak Edi Leo di Jakarta, saya tidak sama dengan Pastor Marga, saya tidak sama dengan Pak Daniel Ong. Tuhan, nanti Tuhan jawab, kamu adalah kamu dan kamu luar biasa. Amen. Jangan pernah membandingkan, karena Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan. Ya. Jangan banding-banding, saudara-saudara. Karena Tuhan sendiri tidak pernah membandingkan. Dia memiliki nilai yang sama, perlakuan yang sama kepada setiap anak-anaknya. Efesus 1 ayat 16-19. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Tidak berhenti mengingatmu di dalam doa. Tidak berhenti mengingat kamu di dalam doa. Coba katakan demikian. Kasih tahu dia orang di kiri kanan, kayak begitu. Kasih tahu. Lihat saya dan katakan. Betul, betul? Yes. (17) Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa dan apa? Roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Mengenal Dia dengan benar, mengoperasikan karunia-karunia dengan benar. 3 kategori karunia itu tadi. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu menjadi apa? Terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kuat baca. Betapa kayanya kemuliaannya yang ditentukan bagi siapa orang-orang kudusnya. Come on, VLC orang kudus. Amen. Yes. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Efesus 1 ayat 16-19. Apakah jika hanya menjadi seorang Kristen berarti kita memiliki roh hikmat dan wahyu? Lalu mengapa Paulus menulis di sini dia berdoa agar jemaat memiliki roh hikmat dan wahyu? Mengapa? Dengan kata lain, menjadi Kristen tidak otomatis menerima roh hikmat dan wahyu. Dia ingat, dia berdoa, kasih mereka hikmat. Puji Tuhan, kita punya menara doa 24 jam, itu luar biasa. Amen. Disitulah saya mengingat saudara, saudara mengingat saya. Disitulah kita saling mengingat. Amen, saudara. Untuk apa? Supaya kita saling mendoakan, sehingga roh hikmat dan wahyu turun atas kita. Lalu kita mengerti satu hal, pengharapan. Dunia ini hopeless, tanpa pengharapan. Tapi saya dan saudara diberikan pengharapan Tuhan sendiri. Pengharapan Tuhan harus diwahyukan melalui roh hikmat dan wahyu. Pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau saudara memiliki pengharapan dari Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Amen. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap berharap. Dan satu kali manusia itu datang kembali dan bangkit. Namanya Yesus, dan memerdekakan saya dan saudara. Katakan amin. Milikilah pengharapan dari Tuhan. Amin. Dengan impartasi roh hikmat dan wahyu. Tuhan tidak bermanifestasi sebagai roh kebijaksanaan dan wahyu kecuali kita memintanya di dalam doa. Itulah sebabnya saudara yang kasih, jangan pernah berdoa juga sama. Mulai hari ini saya perintahkan, jangan pernah berkata kepada orang lain dan dirimu sendiri, berdoa sama. Never. Orang yang berdoa pasti lain. Hanya tunggu waktu saja. Nanti akan ada perbedaan antara mereka yang berdoa dan mereka yang tidak berdoa. Apalagi tambah doa puasa, memberi, berkorban, cipta lagu lagi lebih dahsyat. Tidak lagu ya, cipta puisi, saudara kasih. Kalau tidak bisa cipta lagu, tepuk tangannya. Saudara kasih. Amen. Jadi saudara lihat di sini,
Alkitab berkata kepada kita, Tuhan memberikan hikmat dan wahyu. Asal ada orang yang berdoa. Itulah sebabnya saudara yang kasih, katakan menara doa harga mati. Katakan, come on. Yang setuju katakan amin. Sebab kalau tidak begitu saudara yang kasih, hanya 2-3 orang yang berdoa yang mengalaminya. Dan mereka mengalami keberkatan-keberkatan yang luar biasa. Lalu kita lebih memang Tuhan tuh begitu. Dia pilih-pilih orang pendoa. No. Nah, selama Anda punya nafas, demikianlah Anda bisa berdoa. Bukan orang tertentu yang berdoa. Selama mereka yang punya nafas Kristiani, mereka berdoa. Kebijaksanaan adalah untuk apa yang harus dilakukan, untuk hal-hal yang akan datang. Tetapi wahyu adalah untuk apa yang sudah kita ketahui atau miliki. Semua orang percaya memiliki berkat Tuhan, tetapi banyak yang tidak tahu bahwa mereka memilikinya. Contoh yang sederhana, saudara punya HP Samsung, ya, Oma punya Samsung, Oma punya Samsung 3 bos, besar, kecil, canggih semuanya. Cuman Oma andalan telepon. Saya suruh install Facebook, saya suruh ini, Oma, jangan. Karena kalau Oma pakai Facebook pasti follower pasti banyak, kok cucu begini banyak, Instagram pasti. Cuma Oma beta main rendah sah. Para teknologi merendah itu terlalu banyak Oma di dalam Facebook atau di dalam YouTube. Saudara lihat, ini contoh hidup bahwa sesungguhnya, katakan, semuanya sudah ada dalam saya. Saya perlu diberitahukan oleh seseorang, katakan. Makanya Alkitab berkata, hormatilah penatua itu 2 kali lipat. Ulang tahun selamat duluan, Natal selamat duluan. Kenapa? Saya ajar kalian. Penatua yang tahun bersentuh sendiri. Kamu kehilangan wahyu. Kamu tidak kasih saya secangkir teh. Kamu kehilangan wahyu yang jauh lebih mahal dari secangkir. Why? Kenapa? Orang Alkitab berkata, hormati penatua 2 kali lipat. Berapa? Apa? Saya bilang hormati atau hormati? Respect. Kenapa? Kita para penatua full time. Saya tidak pernah punya pekerjaan yang lain. Karena saya penasaran, saya punya karunia yang ada, maka saya berusaha bekerja, jadi teller, berhenti jadi penjahit, jadi pembangun rumah, penjual rumah. Saya lagi kembangkan mainan saudara, saya punya babi 1000 ekor, babi organik. Amen. Dan itu dibagikan kepada setiap jemaat dengan gratis. Nanti 9 bulan dia kasih pulang saya babi anak. Amen. Simple, pada praktis, saudara kasih. Tapi memberkati. Dan yang lain, banyak hal yang lain. Ada yang bilang, kakak, jangan biar babi, toke saja, silahkan. Saya belum pernah ketemu toke, saudara. Kalau kamu berminat toke 3M, silahkan. Tapi saya mau dari yang kecil. Saudara lihat, kalau tidak ada yang mendoakan, tidak ada yang mengajarkan saudara, nah, itulah sebenarnya bersyukur. Saudara bayangkan kalau saya ini masih kerja sana sini, kita penatua masih kerja sana sini, sibuk usia yang mengajar firman saya siang malam. Saya ada berbisnis, saya berdagang. Nanti pulang datang sudah keringat semua segala macam. Jemaat Tuhan, mari kita buka Al-Quran pasal Maryam. Hah? Pak, tadi saya bilang apa? Oh mari kita buka Injil Mazmur. Injil Mazmur atau Markus? Karena apa? Sudah terlambat, tidak punya persiapan, sedangkan jemaat sudah lapar, haus, mencatat firman, hanya kita karang-karang. Saudara bersyukur, pengajaran dari tempat ini fresh from the oven. Fresh. Ada banyak materi, tapi saya seleksi, saya tahu ini yang tepat Tuhan kasih. Sudah ganti beberapa topik. Rasanya ini pas Roh Kudus kasih. Nah ini saya ajarkan pada saudara. Bukan kita gila hormat, tapi Alkitab mengajarkan pada demikian. Kalau Anda tidak pernah diberitahukan, makanya saudara kasih, kenapa di setiap
mobile atau auto atau motor, saudara ada manual book, betul kan? Petunjuk, betul kan? Penggunaannya bagaimana? Beli setrika listrik saja pun, saudara, itu cara petunjuk. Kenapa? Alkitab adalah petunjuk untuk kita mengoperasikan, amen? Tapi harus, makanya tadi karena pengetahuan. Siapa yang menerima pengetahuan dalam Alkitab? Dia yang mengajarkan itu. Nah, saudaraku yang kasih, itulah sebabnya kita berdoa untuk roh pewahyuan, sehingga kita dapat mengetahui apa yang Anda miliki dalam Kristus. Pewahyuan itu artinya apa yang terjadi hari ini. Pewahyuan artinya apa, saudara? Ibu Mia tidak rempat. Saudara tahu dia ada di mana sekarang? Tidak tahu. Dia ada di belakang. Tapi saya tanya, Anda tidak pernah tahu karena memang tidak tahu. Begitu Anda lihat belakang, terwahyukan. Ibu ada pangku kaki di sana dan aminkan firman dari sini. Nah, sama. Pewahyuan artinya saudara tahu Tuhan sedang bikin apa sekarang. Tuhan tinggal di sorga. Saya tinggal di Jalan Salak. Tapi orang tidak tahu kalau sekarang saya ada di Ahmad Yani 73. Dengan tahu, makanya sekarang ada video call. Bahkan sekarang, sudah lama mungkin, ada itu aplikasi untuk cari tahu orang tipu atau tidak. Marcel lu ada di mana? On the way. Padahal masih tidur. Betul, ada aplikasi itu kan? Ada kan? Mulai tahu kekasihmu bohong atau tidak. Itu semua cerminan bahwa pekerjaan Roh Kudus jauh lebih hebat dari teknologi apapun. Amen. Itu pewahyuan. Jadi pengetahuan itu luar biasa. Kebijaksanaan itu untuk melakukan dengan the best. Tapi pewahyuan tahu apa yang saya miliki. Kalau saya tahu apa yang saya miliki, saya akan lakukan yang terbaik. Amen. Kemudian saudara yang kasih, Alkitab berkata kepada kita dapat berdoa dan memohon itu. Roh hikmat, keperkasaan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita hal-hal yang lumayan. Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang besar dan luar biasa. Yohanes pasal 12, 14 berkata, barang siapa percaya padaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan yang lebih besar, greater than I am. Jadi Tuhan memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk berkarir. Haleluya, amen. Berdoa adalah ungkapan kasih karunia. Itu menyatakan bahwa kita tidak bisa, tetapi hanya Tuhan yang bisa. Yang setuju katakan? Amin. Kenapa kita berdoa? Karena kita tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Jika kita memberikan anak kita seperti yang mereka minta, tidak ada lagi hubungan setelah itu. Betul, saudara? Kita yang kirim-kirim anak kuliah di Jawa sudah tahu cara main. Begitu mama kirim uang, sana ada berita. Nanti kalau kirim di sana bilang, mama kalau tidak angkat telepon kakak, telepon adik, berteran pasang status, mama di mana? Terus mama, kenapa? Bedo, jalan kaki saya diombe apa? Jalan kaki. Lu tahu sadar ada mama juga? Kenapa? Karena orang tua merasa bahwa mereka itu mau ambil dari kita saja, mau ambil dari kita. Tuhan rindu untuk bersekutu dengan saudara. Makanya tadi dari awal saya bilang, Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kita. Tuhan rindu. Jadi saudara, Tuhan punya cara menjawab kita. Jawaban Tuhan jauh lebih memuaskan dari kekuatan saya dan saudara. Jauh lebih, tidak ada bandingnya. Jawaban Tuhan itu jauh lebih sempurna. Jadi seperti itu. Tuhan mengizinkan kita untuk terus berdoa sesuatu agar hubungan antara kita dengan Tuhan selalu ada dan terbangun. Jika Dia memberi kita segala sesuatu yang kita minta, kita tidak akan pernah datang lagi. Terima Tuhan kasih ini segala macam. Dia sekali doa Tuhan. Mulai dari pokoknya itu dia minta Tuhan kasih. Coba saudara bayangkan. Oke? Dia begitu tahu berdoa, mamanya bilang, ini catatan ada 150. Lu minta Tuhan kasih.
Saya minta tamat sekolah, tamat kuliah, saya minta isi anak yang semua beres semua, dan Tuhan kasih. Kira-kira masih datang lagi kepada Tuhan atau tidak? Saya tidak perlu Tuhan, saya sudah ada semua. Jadi dengar baik-baik, mencari Tuhan itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, karena iblis bisa memberikan dunia ini, benar? Tapi iblis tidak bisa memberikan roh pengetahuan dan hikmat. Malaikat tidak pernah diberikan roh hikmat dan wahyu. Paulus tidak bilang, Tuhan berikanlah Gabriel supaya dia membawa berita tepat pada waktunya. Dia jangan gagal di jalan. Tolonglah Mikael supaya dalam peperangan dia kuat, Tuhan. Kasih dia hikmat, enggak ada. Engkaulah penerima hikmat dan wahyu itu. Malaikat di sorga cemburu melihat saya dan saudara. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah mendapatkan yang terbaik. Saya dan saudara lah yang mendapat yang terbaik. Bilang kiri kanan, jangan mau jadi malaikat. Karena begitu saudara jadi malaikat, saudara tidak ada mengalami penebusan. Karena Yesus tidak pernah menebus malaikat. Kalau Yesus menebus malaikat, Lucifer sudah ditebus. Betul atau tidak? Kalau Yesus tebus malaikat, Lucifer sudah menjadi pemimpin pujian kembali yang dipulihkan. Tapi malaikat tidak pernah dapat kesempatan mengalami penebusan. Saya dan saudara lah yang mengalami penebusan. Kasih pujian bagi dia kan. Haleluya. Nah umat Tuhan, jika Tuhan memberi kita semua yang kita lakukan, kita akan segera minggat. Itulah sebabnya teruslah berdoa. Kita akan melihat bahwa kita mengalami kemenangan dari kemenangan. Katakan, saya berdoa dari posisi kemenangan datang pada kemenangan. Katakan. Ya, itu posisi kita. Dari mana ke mana? Berdoa dari posisi apa? Artinya Tuhan pasti sudah menjawab. Umat Tuhan, berjalanlah bersama orang bijak yang memiliki roh kebijaksanaan. Amen. Saya lihat, kadang-kadang kalau saya berdoa tuh semua orang tidak mau dekat sama saya. Kadang-kadang saya sedang, lu dekat saya luar berdoa ya, padahal sebenarnya tidak juga. Kenapa? Karena dekat. Saya dan pemimpin saya itu sudah kasih tempel terus. Kenapa? Karena wahyu mengalir. Sampai satu kali saya masih muda, saudara, orang saya persis sama pemimpin saya, kurang bahasa Inggris saja, tapi kemudian saya sama persis. Dalam konteks semua, dalam konteks penampilannya, berewokannya, perkataannya, berkhotbahnya, sudah almarhum orang. Kenapa? Sampai habis persekutuan mereka datang. Mas John, itu Kak Yar kakakmu ya? Saya bilang iya saja, kan saya panggil Kak Yar juga. Kenapa? Justru kesempatan baik, karena Anda tidak akan mendapatkan hikmat dari orang yang tidak berhikmat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kebanyakan pemimpin rohani itu tahu kalau bermasalah. Wah, saya celaka Pak. Celaka apa? Ditipu orang. Jadi sekarang bagaimana? Tolong beta doa. Oh, kalau bicara sepo, saya minta doa. Sekarang sepo baru minta doa. Tapi ya kita tidak menolak. Tapi sayang, harusnya tidak ada sepo di sana, tidak ada masalah di sana. Kalau ditanyakan, saudara jangan begitu, saudara. Saudara, saya ini opa nih. Bukan saja penatua, saudara. Mau bicara apa? Tapi kebanyakan orang tidak memanfaatkan keuntungan orang bijak ada di sana. Oh, pemimpin kita belum berambut putih. Ya karena kita senior kawan.